Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sajikan sebuah video pendek untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Saya Sri Wahyuni, JGP Angkatan 7 dari Unit Kerja SDN 4 Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, dengan fasilitator Bapak Alvan Bainovi dan pengajar praktek Ibu Ana Sari Sayekti Cahyarini. Dengan slogan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya membuat rancangan prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dan langkah-langkahnya yang kita kenal dengan Bagja. Inquiry apresiatif yang berikutnya akan saya sebut dengan IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita dalam mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam
dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dalam memimpin perubahan yang positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berpikir strategis. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Yang kedua, inquiry apresiatif atau IA sebagai paradigma atau pendekatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Kemudian mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan. Berikutnya, menggunakan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Tahapan dalam inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagya. Tahapan inquiry apresiatif yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Berikutnya A. Ambil pelajaran. Yang ketiga G. Gali mimpi. Untuk C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir atur eksekusi. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah visi saya ke depan yang merupakan prakarsa perubahan yang saya gambarkan. Dalam kanvas bagja bagian B, buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa. Kedua, mencari informasi tentang pemanfaatan IT untuk meningkatkan prestasi siswa. Pada tahapan A, yaitu ambil pelajaran, pertanyaan saya adalah 1. Siapakah yang pernah berhasil mewujudkan siswa berprestasi dengan pemanfaatan IT? 2. Bagaimana dia mengatur strategi untuk mewujudkan siswa berprestasi? 3. Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? 4. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan siswa berprestasi? 5. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan siswa berprestasi dengan pemanfaatan IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang telah berhasil mewujudkan siswa berprestasi dengan pemanfaatan IT. 2. Mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur strategi untuk mewujudkan siswa berprestasi dengan IT. 3. Menggali potensi diri untuk mewujudkan siswa berprestasi. Pada bagian G, gali mimpi, pertanyaan saya adalah 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika terwujud siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 2. Bagaimana perasaan saya dengan terwujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujud siswa berprestasi dan berkarakter berlandas iman dan takwa dengan pemanfaatan IT?
4. Apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah 1. Membuat gambaran atau narasi diri saat terwujud siswa berprestasi dan berkarakter berlandas iman dan takwa dengan pemanfaatan IT. 2. Memajang di sekolah dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Pada tahapan C, yaitu jabarkan rencana, pertanyaan saya diantaranya adalah 1. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? 2. Berapa lama target untuk mencapai terwujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai terwujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? 5. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. 2. Membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di dinding sekolah. 3. Memasang pengingat di gawai untuk jam bimbingan. 4. Meminta rekan sejawat untuk mengingatkan jadwal kegiatan yang sudah diatur. Pada tahapan baca yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan saya diantaranya adalah 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan bimbingan yang dilakukan? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja? 3. Kapan usaha mencapai terwujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 4. Bagaimana pencatatan kemajuan bimbingan untuk mencapai tujuan wujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? 5. Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha terwujudnya siswa berprestasi dan berkarakter berlandaskan iman dan takwa dengan pemanfaatan IT? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat di lembaga. 2. Membentuk tim bimbingan belajar dengan pemanfaatan IT. 3. Membentuk kelompok-kelompok bimbingan belajar. 4. Melakukan bimbingan belajar sesuai jadwal yang disepakati bersama. Nah, demikianlah video pendek dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.